Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel aku Ida01 Gaming CHI, cerita horor Ida. Oke guys, di pertemuan aku kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita seram di dalam sebuah kelas di salah satu SMA yang ada di Jakarta. Aku kasih judul ini adalah, bukan aku sih yang ngasih judul ya, ini si cerita yang cerita sama aku ya, siapa namanya itu, si Vika itu ya. Judulnya katanya adalah hantu di kelas 10-1. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke ceritanya guys. Tapi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nyalakan juga tanda notifikasinya biar kalian bisa tahu video aku berikutnya. Oke guys, check it out. Oke guys, dimulai dari malam penyambutan ulang tahun sekolah SMA 1 Menteng. Sini guys, pada malam perayaan ini kan kalau di sekolah itu kan suka ada yang buat dekorasi kayak gitu ya. Di sekolahan itu rata-rata kan yang ngerjain cowok ya, anak-anak cowok sama anak-anak cewek juga ada gabung kan mereka kan. Jadi mereka ini mengerjakan dekorasi pada malam hari itu. Nah, ketika mau memasang sebuah bola lampu kan tidak sampai anak-anak itu kan, karena kelas kan tinggi biasanya kan, banyak-banyaknya itu kan tinggi ya. Nah jadi si Zulfikar, si Hanif sama si Arif ini bertiga kan, bertiga ini berinisiatif, kita ambil aja bangku katanya untuk masang lampu di atas. Terus kata si Jul, oke lah kita ambil aja bangku di kelas 10-1. Nah mereka ini pada waktu mengucapkan itu guys, mereka tuh masih belum sadar kalau apa yang dikatakan mereka itu kan sesuatu yang akan membuat mereka ketakutan. Nah mereka nggak sadar, mereka menyebutkan kelas 10-1. Kemudian tanpa berpikir panjang lagi mereka akhirnya berangkat guys ke kelas 10-1 untuk mengambil bangku. Nah ketika mereka berjalan guys bertiga, si Jul ini kan di belakang. Nah sedangkan si Arif sama si siapa tadi tuh temannya satu tadi, si Hanif, ada di depan. Mengobrol lah si Arif ini sama si Hanif di depan, berjalan berdua ya kan. Nah, si Jul ini di belakang. Nah ketika si Jul ini melihat ke depan, melihat teman-temannya itu, dia melihat ada seperti wanita pakai baju putih berambut panjang guys, sedang mengikuti mereka berdua. Jadi si Jul yang masih sadar ini langsung pergi guys, langsung terarah pulang ke perkumpulan teman-temannya tadi ya, sama ketua tadi kan, tanpa disadari oleh si Arif sama si Hanif. Jadi si Arif sama si Hanif ini terus aja berjalan guys. Nah tiba-tiba ketika mereka sudah sampai di kelas 10-1 guys, apa yang terjadi? Ketika mereka sudah nyampe di depan kelas 10-1 guys, tiba-tiba pandangan mereka seperti melihat sesuatu. Nah, tapi kemudian mereka tuh baru sadar kalau mereka tuh sudah berada di kelas 10-1, dan mereka sadar, oh ini adalah kelas 10-1 yang suka dibilangin katanya ada hantunya guys. Terus si Hanif bilang ke si Hanif ini ngomong sama si Arif, Rip, kamu tidak takut masuk ke dalam? Di dalam kan gelap katanya kayak gitu, gak ada lampu. Terus kata si Arif, udahlah
aman lah, kan kita bertiga. Nah si Arif dan si Hanif ini melihat si Jul tadi katanya masih ada di belakang mereka, tapi hanya menunduk saja. Si Jul ini hanya menunduk saja, tidak melihatkan mata, tidak melihatkan wajahnya ya, hanya menunduk saja. Nah, terus ditanyalah sama si Arif, Jul, apa sih lo diam aja kayak gitu, kayak gitu. Terus kata si Hanif bilang juga, iya kenapa sih lo nunduk aja kayak orang sakit. Nah si Jul ini, yang kata mereka si Jul ini diam aja, si Jul ini diam aja. Nah masuklah ke mereka ini bertiga ke dalam kelas itu kan. Nah si Zul ini langsung duduk di pojok guys, langsung duduk di pojok ya. Kemudian dia menatap si Arif dengan mata yang tajam dan seperti merah berdarah. Terus si Arif kan bingung, Zul lo kenapa katanya gitu kan. Itu kan orang Betawi kan, lo kenapa katanya gitu. Terus kayak apa aja. Terus sama si Jul itu, si Arif itu ditendang guys sampai dia jatuh. Nah kemudian si Zul tadi hilang, tembus ke tembok guys. Di situ melihat itu si Arif sama si Hanif ketakutan banget guys. Langsung saja mereka lari keluar. Pas mereka ketika mereka mau pergi belok, mau berbalik, mau ke arah pintu, ternyata tiba-tiba pintunya tertutup rapat guys. Jadi mereka terkurung di dalam kelas 11 itu guys. Apa yang terjadi guys? Ketika si Hanif dan si Arif ini mau membuka pintu-pintu itu terkunci guys, tidak bisa dibuka. Sedangkan si Hanif masih teringat dengan pesan kakeknya, dia harus membaca doa-doa, apa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang kau bisa harus dibaca. Dia ingat kata kakeknya. Jadi dengan segala ketakutannya dia membaca apa aja, dia membaca ayat-ayat yang dia bisa guys. Nah, alhamdulillah akhirnya pintu itu terbuka guys. Kemudian mereka lari sekencang mungkin berdua itu menuju ke kelas di mana teman-temannya berkumpul tadi. Ternyata guys, apa yang terjadi? Mereka salah jalan guys, dan mereka dikejar sama perempuan rambut panjang dengan berbaju putih guys. Kejar, semakin mereka lari kencang, semakin kencang pula perempuan itu mengejarnya guys. Sampai mereka terjatuh ke sebuah lumpur guys. Mereka jatuh ke dalam seperti lumpur seperti itu ya. Nah sampai akhirnya mereka tidak sadarkan diri guys pada malam itu. Sampai mereka tuh terjatuh ke lumpur guys, ada sebuah klakson tintin kayak gitu kan. Mungkin itu adalah mobil dari orang-orang yang lewat ya. Mungkin mereka tuh aneh, kenapa ada anak berseragam baju pagi nih guys. Terkejutlah mereka ini ketika sadar. Mereka sudah sadar ketika pagi itu. Mereka berada di mana? Kalian tahu? Mereka berada di atas tanah perkuburan guys. Baju mereka kotor semua oleh tanah kuning. Nah, mereka terkejut. Kenapa kita ada di sini? Katanya kayak gitu. Hanif dan Arif hanya bisa bertanya-tanya berdua. Kenapa kita bisa ada di sini? Bajunya kotor guys, seperti kena musibah angin puting beliung, compang camping, terus kotor kanan kiri. Dengan semangat yang sudah ada kembali guys, mereka pergi dari tempat perkuburan itu. Ketika itu baru jam 5:30, 5:30 pagi. Langsung mereka pergi menuju ke sekolahan mereka guys, yang ternyata cukup jauh juga guys dari tempat itu. Nah, bayangin aja, padahal dia kan di sekolahan tadi kan. Nah, tiba-tiba dia terbangun ada di kuburan. Gimana coba? Nah, akhirnya guys ya, dia lari ke sekolahan. Jam 6:30 HUT sudah mau dimulai, hari ulang tahun sekolahannya sudah mau dimulai.
dia datanglah ke sekolahan kan, pas jam 6 kurang itu dia udah nyampe di sekolahan karena mereka lari sekencang mungkin guys. Nah, dia temuilah sama ketua ini kan, ketua OSISnya. Dia menemui ketua OSIS. Terus orang-orang melihat mereka pada kaget kan. Hei Hanif, Arif, kenapa? Dari mana kalian? Kenapa baju kalian semuanya kotor-kotor begitu, tanah kuning seperti tanah kuburan saja, kata teman-temannya. Dan ketua OSISnya pun bertanya, Hanif, kamu kemana saja? Dia bilang, tidak, kami baru si Hanif dan si Arif ini tidak bisa menjawab kan. Jadi si Hanif dan si Arif ini minta izin pada ketua OSIS untuk pulang dulu untuk mengganti pakaian mereka yang kotor. Nah, sekalian untuk menghilangkan rasa takut yang mereka alami semalam. Jadi setelah berapa menit, bukan berapa jam, nyampe lagi lah mereka, si Hanif dan si Arif ini ke sekolah untuk mengadakan hari ulang tahun SMA mereka. Nah, pada waktu itu ketika Hanif dan Arif berjalan menuju ke ruangan OSIS, bertemulah dia dengan si Siska. Siska ini seorang anak indigo guys, yang bisa melihat, yang ada kelebihan lah sedikitnya, bisa melihat makhluk halus. Nah, si Siska ini bertanya kepada si Hanif dan si Arif, Hanif, Arif, siapa perempuan berambut panjang baju putih kemarin yang menutup mulut kalian, gitu kan. Menutup mulut, kata siapa, katanya kan gitu. Udahlah, kata Siska, iya aku bisa melihatnya, hati-hati loh, dia mempunyai aura yang buruk, katanya gitu. Oh iyalah, ternyata guys, ketika pada waktu pagi itu mereka pulang ke kelas menemui ketua OSIS dan teman-temannya lainnya, si Hanif dan si Arif ini kan ingin menceritakan kejadian semalam yang terjadi sama mereka kan, tapi mereka itu tidak bisa menceritakannya karena mulutnya itu seperti ditutup oleh sesuatu. Nah, ternyata si Siska ini melihat mulut mereka itu ditutup sama perempuan itu, makanya mereka tuh tidak bisa menceritakan kejadian yang dialami mereka pada malam hari itu. Nah, kemudian si Jul juga bilang, aku pergi waktu itu, aku tidak bersama kamu, katanya, aku tidak bersama kalian. Ketika aku melihat ada perempuan di belakang kalian, aku langsung putar arah balik ke kelas. Aku memang sengaja tidak memberitahu kalian karena aku takut, kata si Jul. Oh my god, ternyata hanya mereka berdua yang berjalan di malam itu. Ternyata yang diajaknya ke dalam kelas itu bukan Jul lagi, itu adalah hantu. Akhirnya mereka pun tidak mau lagi guys menjadi petugas acara apapun walaupun diperintah sama ketua OSIS. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya. Sepertinya memang cerita-cerita di dalam sekolah ini agak serem semua ya. Setiap sekolahan aku rasa mempunyai cerita-cerita mistis ya, cerita-cerita horor di setiap sekolahan. Oke, kalau ada saran atau gimana kalian boleh komen ya. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nyalakan tanda loncengnya juga ya, biar kalian bisa tahu video-video aku berikutnya. Assalamualaikum, bye.